kejadian benar-benar terjadi dan bisa dijadikan sebuah cerita. Contohnya lagi, misalnya Raisa pergi ke Kebun Raya Bogor bersama keluarga, itu benar-benar cerita yang bisa dijadikan cerita kejadian jalan-jalan bersama keluarga, seperti itu ya. Ini Nabila, Raisa menulis-nulis apa sayangnya? Sibuk sekali. Oh, sedang menulis ini ya, yang ini ya. Menulis materinya ya sayang ya. Oke. Nah, ada juga cerita itu adalah menjelaskan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Kejadiannya dijelaskan dengan jelas gitu ya. Dan juga cerita itu disusun menggunakan paragraf yang baik dan benar. Oke, sekarang bagaimana ya cara kita membuat paragraf yang baik dan benar? Di sini ada contoh sebuah, ada 3 kalimat. Saya merasa sedih, pagi hari saya terbangun, ibu sudah pergi ke pasar. Nah, kita susunlah menjadi paragraf yang baik. Pagi hari saya terbangun, ibu sudah pergi ke pasar, saya pun merasa sedih. Seperti itu ya nak ya, tentang menyusun paragraf yang baik. Jadi cara kita menyusun paragraf yang baik itu adalah benar-benar terdiri dari kalimat-kalimat yang disusun secara runtut. Mana yang awal, mana yang akhir, mana yang tengah-tengah. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini tugas. Kalau teman-teman tidak sudah paham semua, langsung kita tugas ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham semua belum tentang sebuah cerita? Cerita itu apa? Sudah. Sudah paham. Tugasnya halaman berapa? Tugasnya tadi ada di halaman 43, menyusun paragraf yang baik dan benar ya nak ya. Coba semuanya dibuka bukunya halaman 43. Sudah. Sudah? Nah, ini ada kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu nih? Bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Yang A, kira-kira kalimat awalnya yang mana? Kalimat pertamanya yang mana? Yang strip 1 kah, strip 2 kah, strip 3 kah, strip 4 kah, strip 5 kah, strip 6 kah. Jadi nak, kalau susunlah kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf atau menjadi sebuah cerita, teman-teman nyusunnya tidak 3, 2, 1, 5 gitu ya. Tidak seperti ini. Ini namanya bukan menyusun sebuah cerita, menyusun angka ini namanya ya. Kalau menyusun sebuah cerita, semua ditulis. Semua ditulis ya. Oke, tulisnya di mana, Bu? Di buku tulis sayang. Semuanya ditulis di buku tulis. Ini ada tugas di halaman 43, jadi teman-teman kerjakan ya. Coba Ibu mau siapa yang bisa kira-kira yang atas, yang bawah, yang mana yang dijadikan kalimat utama? Kalimat pertama. Ya, Safa kenapa sayang? Han punya teman baru. Oh iya, betul. Han punya teman baru. Nah, ini kalimat utamanya ya. Pertamanya ini. Ya, ini kalimat pertamanya sayang. Lalu ada kalimat kedua, namanya? Tulis ya, Bu. Namanya Amar, ditulis. Di buku tulis. Ditulis di buku tulis ya. Ibu yang ayo berlatih. Yang ayo berlatih, betul. Teman-teman bisa, sudah paham belum? Atau mau dijelaskan lagi sama Ibu? Tidak. Oke. Paham. Waktunya 10 menit cukup? Ya, 10 menit dari sekarang ya. Silahkan ditulis semuanya. B, Bu. Oke, semuanya wajib ditulis. Yang A sama yang B, Bu. Iya, yang A sama yang B. 10 menit aja, Bu. 10 menit saja. Iya, cepet kan? Teman-teman sudah bisa. Kalau sudah paham bisa cepet. Bu, ditulis itu yang A sama yang B. Iya. Kalau cerita ditulis ya, disusun. Ini Atsila sama Safa, dinyalakan videonya sayang. Audrey sudah paham? Audrey sudah paham?
Ya, alhamdulillah nih semuanya masuk, 16-16-nya masuk, anak solihah semua. Saya belum paham. Kakak tidak paham? Belum, Bu. Belum paham. Oke, yang lain boleh mengerjakan. Ibu mau menjelaskan sekali lagi ya sayang ya. Ya, Safa, hari ini pelajaran kita tentang menulis cerita. Kita tulis ceritanya ya. Nah, cerita itu apa? Ibu mau jelaskan sekali lagi ya, Nak ya. Cerita, sebentar. Kita kembali ke cerita. Cerita adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi atau hasil imajinasi ya, Nak ya. Cerita itu harus menjelaskan sesuatu yang dapat terjadi dan cerita disusun menggunakan paragraf yang runtut, yang baik. Nah, itu namanya cerita, harus ditulis ya. Paragraf yang baik bagaimana? Nah, ketika teman-teman menemukan soal misalnya nih 3 kalimat seperti ini dan harus disusun, teman-teman berpikirnya kejadian awalnya itu yang mana kira-kira? Ibu sudah pergi ke pasarkah? Saya pun merasa sedihkah? Atau pagi hari saya terbangun gitu kan? Nah, kalau dari cerita ini, kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa kalimat pertama yang nantinya akan kita jadikan kalimat awal yang ini, Nak. Yang pagi hari saya terbangun, kan nggak mungkin. Dia merasa sedih padahal dia tidur kan? Nggak mungkin. Maksudnya dia merasa sedih padahal dia belum terbangun gitu kan. Jadi kalimat pertama yang benar adalah pagi hari saya terbangun, lalu setelah terbangun, dia tahu ibunya sudah pergi ke pasar. Lalu dia merasa sedih gitu ya, Nak ya. Nah, emangnya kita menyusun sebuah kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi seperti ini susunannya. Ini sama seperti di halaman 43, ada 6 dan 4 kalimat. Ini kan kalimatnya masih sederhana yang Ibu contohkan. Nah, kalimat yang ada di halaman 43 adalah kalimat yang sudah panjang. Jadi kejadiannya yang mana dulu nih? Apakah mereka berteman baik? Sejak itulah mereka berteman baik loh. Bagaimana prosesnya? Bagaimana ceritanya? Runtutnya bagaimana sehingga mereka bisa berteman baik? Harus bagaimana dulu gitu kan? Tadi temannya ada yang sudah menjelaskan, Bu. Harus punya teman baru dulu, Bu. Iya, betul. Berarti ini yang pertama. Hanan punya teman baru. Teman barunya itu dijelaskan namanya Amar. Amar ketemu di mana nih? Mereka kenapa bisa jadi teman baru gitu kan? Nah, itu dijelaskan mau yang tanpa sengaja mereka bertemu, mau sejak itulah mereka berteman, mau mereka bertemu di perpustakaan atau mau saat itu Hana dan Amar sedang mencari buku dongeng. Mau yang mana? Seperti itu ya sayang ya, sudah paham ya, Nak? Sudah, alhamdulillah. Sekarang Syafa tugasnya adalah menyusun kalimat-kalimat ini menjadi sebuah cerita yang runtut menggunakan jadi paragraf. Paragraf itu harus runtut ceritanya. Yang mana dulu nih? Yang bisa kita jadikan yang awal, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, atau kelima, keenam. Gitu ya, Nak ya. Oke, yang tidak paham boleh ditanya lagi. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Zahid, Nadifa sudah paham? Zahidah. Alhamdulillah sudah paham. Ya, Audrey sudah paham, Audrey? Alhamdulillah. Ya teman-teman, nanti video ini kan direkam, nanti kita akan teman-teman bisa lihat lagi di YouTube ya. Sekarang ada dua yang A dan yang B, teman-teman kerjakan. Insya Allah cepat 10 menit selesai ya. Ibu nanti itu apa tuh? Japri. Ya, Japri boleh. Dikirim ke link juga, Masya Allah, terima kasih ya. Kalau kirim ke link, jadi nggak hilang fotonya.
Ibu boleh ditulis buku tulis. Ibu, Bu Dede boleh Ditulis. Ya, ditulisnya di buku tulis ya, karena di buku cetak nggak bisa. Nggak, apa namanya, nggak cukup ya, Nak, ya. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Oke ya.